Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulidi. Saya akan membahas series versus data frame. Nah, series ini terdapat dalam library Pandas. Jadi untuk menggunakannya kita harus mengimport Pandas terlebih dahulu ke dalam code. Secara definisi, series Pandas adalah struktur data satu dimensi yang terdiri dari pasangan nilai kunci. Ini mirip seperti kamus Python. Yang membedakan adalah dia memberikan lebih banyak kebebasan dan untuk memanipulasi dan mengedit data. Contohnya seperti ini. Kita sudah mengimport Pandas dan NumPy agar kita bisa menggunakan dictionary dari Pandas dan NumPy ini. Ketika kita mengimport, si series ini memiliki beberapa jenis. Ada string series, float series, integer series. String series ini di sini saya menggunakan mobil, BMW, Ferrari, sama Rolls-Royce. Kalau kita print, hasilnya akan seperti ini. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, BMW, Ferrari, dan Rolls-Royce. Kemudian ada usia peserta ujian atau float series, bilangan desimal. Nah, di float series ini indeksnya bisa kita ubah jadi sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya mengubah indeks sebagai Ahmad, Adam, Eros, dan Haris. Indeks 0 jadi Ahmad, 1 jadi Adam, Eros jadi 2 jadi Eros, 3 jadi Haris. Kemudian kita menggunakan integer series dan saya menggunakan faktor dari 12, 1, 2, 4, 6, 12 dengan nama faktor dari 12. Hasilnya juga akan seperti ini. Indeks 1 sampai 4, 1, 2, 4, 6, dan 12. Kemudian membangun seri dari kamus dengan indeks yang ditentukan. Datanya sini saya buat A itu bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 3. Seriesnya adalah indeksnya A, B, C. Kalau kita print, dia akan seperti ini. A1, B2, dan C3, teman-teman. Nah, jika kunci kamus cocok dengan nilai indeks, maka nilai indeks tidak berpengaruh. Contohnya seperti ini. Datanya sama nih. Seriesnya, indeksnya kita buat beda, X, Y, Z. Hasilnya akan seperti ini. Kenapa X, Y, Z-nya none? Karena di data ini nggak ada nilai X, Y, Z-nya, jadi nilainya none. Kan ada cuma A, B, dan C. Kemudian kita juga bisa membangun seri dengan dari daftar dengan copy sama dengan false. Datanya ini misalnya 1,2, seriesnya adalah data copy false, series.ilog-nya ada dengan indeks 0-nya ada 999, kita print data, hasilnya akan seperti ini. Kalau kita print series, hasilnya akan seperti ini. Indeks 0-nya 999, indeks 1-nya adalah 2. Ke sini. Kemudian kita bisa membangun seri dari array dengan copy sama false. Data NP array 1,2, series data frame copy false, series ilog-nya 0 dengan nilai 999, kita print data, print series. Hasilnya akan seperti ini. Kalau yang tadi ini hasilnya ini, kalau ini hasilnya. Kemudian series memiliki cukup banyak atribut, diantaranya adalah T, array, add, TRS, akses, data type, dan lain-lain. Selain memiliki atribut, series juga memiliki beberapa metode diantaranya ABS, ADD, ADD prefix, dan ADD suffix. AGG, agregat, ALIN, all, any, append, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat memberikan query atau pertanyaan berdasarkan series yang kita buat dengan menggunakan indeks atau key. Untuk membuat query, kita dapat menggunakan ilog dan log. Contohnya seperti ini. Mobil Pandas series di sini BMW Ferrari Rolls seperti tadi, umur peserta juga seperti ini. Nah, kalau menggunakan indeks dengan indeks ilog indeks 1, dia Ferrari. Hasilnya mobil kedua Ferrari. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini. Hasilnya pun sama, mobil kedua Ferrari. Kalau menggunakan key atau kunci, kita bisa menggunakan ini. Umur peserta add key berdasarkan indeksnya apa nih? Indeksnya Adam. Jadi log berdasarkan indeks Adam. Nah, indeks Adam ini hasilnya Adam kan indeks ke-0 nih. Indeks ke-0 berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18,5. Jalan.
18,5. Nih, indeks, sorry Ahmad kan 0, Adam pertama. Ini Adam yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke data frame. Data frame terdapat di dalam library pandas juga kayak si series. Untuk menggunakannya kita harus mengimport si pandasnya dulu kayak series tadi. Dan secara definisi, pandas adalah struktur data 2 dimensi yang dapat dianggap sebagai spreadsheet. Data frame juga dianggap sebagai kombinasi dari 2 atau lebih seri. Contohnya seperti konstruktor atau pondasi. Ini konstruktor, ini pondasi dari data frame. Ada data, indeks, kolom, dtype, dan copy. Contohnya kayak gini. Saya buat variabel nilai Joni sama nilai Mary sekian dengan indeksnya ulangan 1 sampai 3. Semua nilai adalah nilai Joni dan nilai Mary. Data frame semua nilai indeks sama indeks nilai. Hasilnya akan seperti ini. Kalaupun kita balik sebenarnya nggak masalah. Misalnya ini kan nilai Joni duluan. Kita pengen buat nilai Mary duluan. Ya nggak apa-apa. Nah, nilai Mary duluan yang jadi. Kemudian kita dapat mereset indeks yang sudah ditentukan dengan menggunakan .resetIndex. Argumen drop terus dilewatkan untuk menjatuhkan indeks abjad. Jika tidak, kolom indeks abjad ditambah ke kerangka data sebagai kolom baru secara default. Seperti ini tentunya. Ini kan indeksnya kan tadi ulangan 1, 2, 3. Tapi karena kita reset jadi 0, 1, 2. Balik lagi ke default, ke yang pengaturan awalnya. Kemudian sama dengan series, di data frame juga kita bisa membuat query dengan menggunakan log atau ilog. Contohnya seperti ini. Kalau menggunakan indeks, nilai baru dengan indeks 0 hasilnya akan seperti ini. Indeks 0 dari Joni itu 85 dan dari Mary 88. Kemudian kalau Makiki berdasarkan ulangan ketiga ini kan berarti indeks kedua ya. 0, 1, 2. Berarti yang dari Mary-nya adalah 92, dari Joninya 87. Kalau misalnya kita buat nama kolom atau kolom name, kita misalnya buat kolom name nilai dari nilai Joni nih. Nah, nilai Joni ini, maka kita akan outputnya adalah hasil ulangan dan nilai dari Joni ini, dari ulangan 1 sampai 3. Kalau kita buat chain query, nilai baru dari nilai Joni dengan indeks yang kedua, maka 87 hasilnya. Karena indeks kedua dari nilai Joni adalah 87. Kemudian kita masuk ke atribut and underlying data. Ada beberapa atribut data frame, diantaranya adalah data frame.index, .column, .dtype, .info, .values, .access, .ndim, .size, .shape, .empty, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Data frame date range 1119 dengan periode 6, kemudian df data frame np random run dn 6,4 indeks sama dengan indeks dengan kolomnya pqrs. Di sini kita pakai huruf kapital ya. Kemudian data frame kolom sama dengan xlower. Nah, ini xlower berfungsi untuk mengecilkan hurufnya, makanya kolom di bawahnya jadinya huruf kecil semua kan. Kemudian for i in range di setiap x di dalam df kolom ini, maka hasil ditentukan akan seperti ini. Dari periodenya dari 1 sampai 6. Kemudian masuk ke conversion. Ada data frame type yang digunakan untuk mengeluarkan objek yang ditentukan, ada data frame.copy yang digunakan untuk membuat salinan indeks dan data objek, ada data frame boolean yang digunakan untuk menggalikan buku dari series elemen tunggal atau data frame. Contohnya seperti ini. Kalau kita data sama dengan hello, true, data frame data, kemudian kita suruh print boolean, print.boolean. Hasilnya ada true. Karena kan nilai boolean atau nilai biner itu hanya ada 2, true atau false. Ini hasilnya true. Kemudian masuk ke indexing atau iteration. Contoh sederhana dari indexing adalah log dan ilog seperti code di atas. Selain menggunakan log dan ilog, sebenarnya masih banyak lagi cara yang bisa kita gunakan seperti add, iat, head, pop, tail, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan indeks. Nilai pertama, nilai baru ilog dari misalnya indeks 0.
dari tadi indeks 0 yang nilainya si Mary-nya 88 dan Johnny-nya adalah 85 tadi. Binary operational function. Ada data frame.add yang digunakan untuk penambahan kerangka data dan elemen lainnya dengan tambahan operasional biner. Ada data frame.sub yang digunakan untuk pengurangan kerangka dan elemen lainnya. Sub operasional biner. Data frame.dot yang berfungsi untuk menghitung perkalian matriks antara data frame dan lain-lain. Kemudian contohnya seperti ini. Ada data frame 1, 2, dan 3 dengan indeksnya AB, ABC, dan BCDF. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Yang A-nya ini tidak di-print 2 kali, B-nya tidak di-print 2 kali, C-nya tidak di-print 2 kali. Jadi A, B, C, D, F. Seperti ini. Kemudian ada function application and group by and window. Nah, ada data frame.apply digunakan untuk menambah pengecualian sumbu, ada data frame.group by yang digunakan untuk menggrup data frame menggunakan mapper atau dengan kerangkai kolom. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang sudah di group by ya. Misalnya saya buat data frame hero-nya ini Gatot Kaca Arjuna, Gundala sama Godam dengan powernya ini. Kemudian kalau misalnya kita print sebelum kita group by, hasilnya akan seperti ini. Masih ngacak, benar-benar sesuai indeks. Indeks 0 ya Gatot Kaca dengan power sekian, indeks 1 Arjuna dengan power sekian, indeks 3 Godam dengan power sekian. Kalau udah kita group by berdasarkan hero, di mana hero di sini adalah string, maka yang akan diprint pertama adalah Arjuna. Karena abjad A itu paling awal, disusul dengan Gatot Kaca, Godam, dan Gundala. Kemudian kita masuk ke computation atau descriptive stats. Data frame.abs yang digunakan untuk mengembalikan seri atau data frame dengan nilai numerik absolut dari setiap elemen. Kemudian data frame.all yang digunakan untuk mengembalikan apakah semua elemen benar atau beroperasi melewati sumbu, berpotensi melewati sumbu. Kemudian ada data frame.std yang berfungsi untuk mengembalikan deviasi standar sampel di atas sumbu yang diminta, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Nama Joni, Agus, dan lain-lain sampai Andre, kemudian umurnya adalah sekian, ratingnya adalah sekian. Kita buat data frame. Kalau kita buat data frame.std, hasilnya ratingnya akan sekian. Umurnya deviasi standar sampelnya adalah 9,232682 dan ratingnya standar deviasi sampelnya adalah 0,661628. Kemudian kita masuk ke reindexing atau selection atau label manipulation. Data frame.reindexing berfungsi menyesuaikan seri atau data frame ke indeks baru dengan logika pengisian opsional. Contohnya seperti ini. Di sini saya buat indeks Firefox, Chrome, Safari, IE10, Conqueror. Dengan data frame-nya adalah ini, HTTP status, sekian, respon time-nya sekian. Dengan indeks sama dengan indeks. Hasilnya akan seperti ini. Data frame. Table. Nah, kalau kita buat new index Safari, nah ini kan Safari tadi ada. Ya, kemudian saya tambah nih yang baru nih indeksnya H-Wheels dan Komodo Dragon. IE10 Chrome-nya kan tadi ada juga. Maka hasilnya akan seperti ini. Safari-nya HTTP statusnya ada, respon time-nya ada, ini IE10 ada, Chrome ada, nilainya gitu. Tapi H-Wheels sama Komodo Dragon, HTTP status sama respon time-nya nggak ada. Kenapa? Karena di indeks sebelumnya ini nggak ada si H-Wheels Shell sama Komodo Dragon. Jadi makanya dia HTTP status sama respon time-nya none gitu. Kemudian kita ke missing data handling atau cara menanggulangi data yang hilang. Bisa menggunakan ISNA atau ISNUL. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan ISNUL. Ada skor bab 1 sampai 3. Begini. Kemudian kita buat data frame. Kalau misalnya data frame kita buat data frame ISNUL, hasilnya akan seperti ini. Skor babak 1 dengan indeks 0, hasilnya false. Kenapa false? Karena ada nilainya. Di sini dia memiliki nilai, maka nilainya false. Berbeda dengan skor babak 1 dengan indeks 2.
skor babak 1 indeks 2 berarti indeks 0, indeks 1, indeks 2. NP none. Dia makanya di sini true karena dia benar, dia tidak memiliki nilai. Begitu juga dengan skor babak 3 dengan indeks 0. Skor babak 3 dengan indeks 0, maka dia true juga karena benar di skor babak 3 dengan indeks 0 itu tidak ada nilai. Kemudian kita masuk ke reshaping, sorting, dan transposing. Ada data frame sort underscore index yang berguna untuk mengurutkan objek berdasarkan label sepanjang sumbu. Ada data frame dot sort berdasarkan value yang digunakan untuk mengurutkan nilai di sepanjang salah satu sumbu. Contohnya seperti ini, sort index. Diurutkan berdasarkan indeks. Nilainya adalah segini 1 sampai 5, indeksnya adalah sekian dengan kolom sort by index. Karena sort by index, maka yang paling atas adalah 1 karena 1 adalah nilai terkecil. 1, 29, 150 dan 234. Kemudian kita masuk ke combining, comparing dan joining margin. Data frame .append digunakan untuk menambahkan baris lainnya ke akhir pemanggilan objek baru, atau dan data frame .join yang digunakan untuk menggabungkan dengan kolom data frame lain. Ada data frame .merge yang digunakan untuk menggabungkan data frame atau objek seri bernama dengan gabungan gaya data frame. Contohnya kayak gini teman-teman. Data frame 1,2, 3,4. Kolomnya A sama B dengan indeks X. Maka indeks X dengan kolom A nilainya 1, kolom B nilainya 2. Begitu juga indeks Y. Nah, kalau terus kita buat nih data frame baru nih, data frame kedua 5,6 sama 7,8 dengan kolomnya sama, indeksnya sama. Kemudian kita append data frame yang pertama tadi dengan data frame yang kedua. Jadi data frame kedua ini kita masukin ke data frame pertama. Ini kan data frame yang pertama. Karena kita buat baru, maka dia ada XY baru lagi dengan tabel A-nya sama dengan 5, B-nya 6, dan Y-nya tabel A-nya sama dengan 7, B-nya adalah 8. Kemudian kita masuk ke time series related. Data frame.shift yang berfungsi menggeser indeks dengan jumlah periode yang diinginkan dengan frekuensi waktu opsional, dan data frame software subset yang berfungsi untuk mengembalikan baris terakhir. Contohnya seperti ini. Ada call 1 sampai 3 dengan indeks date range 2020 0101 sampai 2020 0105. Nah, ini akan seperti ini. Kalau misalnya kita shift dengan periode 3, maka hasilnya akan seperti ini. Karena indeks akan digeser dengan jumlah periode yang diinginkan. Ini kan periodenya 3, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada flank. Flank itu mengacu pada atribut objek pandas, properti kumpulan data seperti data tanggal direkam, URL, dan lain-lain. Dan flank ini harus disimpan dalam data frame ATTRS. Kemudian kita masuk ke metadata. Itu data frame ATTRS adalah kamu untuk menyimpan metadata global. Jadi metadata juga disimpannya di data frame ATTRS ini. Contohnya seperti ini. Ada indeks ABC dengan X, A-nya XY, B-nya 1, C-nya 2,3. Kemudian print data info, maka dia akan menampilkan infonya. Indeks 0-nya A, indeks 1-nya B, indeks 2-nya C, dengan berbagai info lainnya. Kemudian kita masuk ke plotting. Ada data frame plot, itu aksesoris dan metode plotting data frame. Ada plot area, menggambarkan plot area bertumpuk. Data frame plot bar, membuat plot batang vertikal atau diagram batang vertikal. Kemudian data frame .plot.bar H, menggunakan diagram batang horizontal. Di sini saya menggunakan data frame .bar atau yang vertikal, diagram batang vertikal. Dengan labnya ABCD, dan filenya itu adalah 10, 3, dan 20. AX-nya adalah df plot bar. Dengan sumbu X itu kita pakai lab, dan ini Y itu sumbu Y pakai vol. Dengan rodnya adalah 0. Nah, sumbu X ABC, lab kan ABCD, vol adalah ini. Nah, di sini A-nya 10 sesuai ya, A10.
B-nya adalah 30 sesuai, C-nya adalah 20 sesuai. Kemudian kita masuk ke spare aksesor. Spare aksesor itu ada data frame.spare.destiny atau rasio titik non jarak terhadap total pandang titik data. Kemudian ada data frame.spare.to underscore dense yang berfungsi mengkonversi data frame dengan nilai jarak menjadi padat. Contohnya seperti ini, data frame dengan kolom A, PD array, spare array 010. Kemudian kita spare dot to dense. Maka hasilnya akan seperti ini, kolomnya A dengan indeks 0-nya adalah 0, indeks 1-nya adalah 1, indeks 2-nya adalah 0. Kemudian kita masuk ke serialization atau IO atau conversion. Ada data frame.from.dict yang berfungsi membangun data frame dari DICT seperti array atau DICTS. Kemudian data frame.to underscore Excel yang berfungsi untuk menulis objek ke lembar Excel atau yang lainnya. Kemudian banyak lagi. Contohnya seperti ini. Cara default, kunci DICT yang menjadi kolom data frame. Nah, kalau misalnya kita pakai kolom 1, kolom 2, nah, maka indeksnya adalah tetap 0 sampai 3. Kolomnya sebagai kolom dan ini adalah nilainya. Ini sama ini sebagai nilai. Nah, kita juga bisa menentukan orient berdasarkan indeks untuk membuat data frame menggunakan kunci kamus sebagai baris. Nah, jadi kunci kamusnya itu berdasarkan baris. Jadi yang tadinya kolom atau baris ini jadi kolom, tapi jadi baris tuh. Jadi baris. Nah, indeksnya malah jadi 0 sampai 3. Nah, saat menggunakan orient index, nama kolom dapat ditentukan secara manual. Sebelumnya kan ini kolomnya adalah 0 sampai 3 ya. Kita bisa buat nih kolom sama dengan apa. Di sini saya membuat kolom sama dengan Aldi, Budi, Caca, dan Dodi. Sekian penjelasan tentang series dan data frame dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rosyidatun Nafila akan menjelaskan bab Essential Basic Functionally. Jadi ini adalah fungsi dasar penting pada pandas. Yang pertama ada fungsi head and tail. Jadi fungsi ini adalah untuk menampilkan data dari atas. Fungsi head ini untuk menampilkan data dari atas dan fungsi tail berfungsi untuk menampilkan data dari bawah. Contohnya seperti pada code di bawah ini pada fungsi head dan ini pada fungsi tail. Jadi akan dimunculkan dua data teratas karena perintahnya adalah n-nya adalah 2. Begitu juga dengan tail. Yang kedua ada atribut and underlying data. Jadi ini objek pandas itu memiliki sejumlah atribut yang memungkinkan untuk mengakses metadata. Yang pertama ada shape, ini memberikan dimensi sumbu objek. Yang kedua ada axis labels, ini sumbu. Nah, objek pandas ini dianggap sebagai wadah yang menyimpan data secara aktual dan melakukan perhitungan aktual untuk banyak tipe. Jadi pandas juga merekomendasikan series, values, atau data frame. Nah, values ini memiliki kekurangan. Yang pertama, jika series ini berisi jenis ekstensi, nah ini nggak jelas apakah series. Nah, values mengembalikan larik NumPy atau larik ekstensi dan tidak akan pernah menyalin data. Lalu yang kedua, kekurangannya adalah
ketika data frame berisi campuran tipe data, mungkin menggunakan penyalinan data dan pemaksaan nilai ke tipe umum, operasi yang relatif mahal. Jadi ini memperjelas bahwa array NumPy yang dikembalikan mungkin bukan tampil pada data yang sama di data frame. Terus selanjutnya ini contoh code-nya. Terus selanjutnya ada acceleration operation. Jadi acceleration operation ini Pandas itu memiliki keuntungan untuk mempercepat jenis operasi numerik dan boolean biner tertentu menggunakan NumPy dan libers dan Boolean libers. Jadi hal ini tuh berguna ketika nantinya itu berhadapan dengan kumpulan data yang besar, maka dapat menyediakan percepatan yang besar. Terus dalam subbab ini terdapat matching atau broadcasting behavior. Jadi ini adalah data frame yang memiliki metode sebagai berikut dan fungsi yang terkait untuk menjalankan operasi biner. Untuk broadcasting series adalah yang utama dengan menggunakan fungsi-fungsi ini. Lalu ada flexible binary operation. Nah ini operasi biner antara struktur data Pandas. Nah poin pentingnya ada dua, yaitu penyiaran antara objek yang lebih tinggi dan berdimensi lebih rendah. Yang kedua, data yang hilang dalam perhitungan. Terus ada lagi missing data atau operation with fill values. Nah ini fungsi arithmetic memiliki opsi untuk memasukkan fill value, yaitu nilai untuk menggantikan nilai di suatu lokasi yang paling banyak hilang. Jadi flexible comparison. Nanti ada subbab lagi, ada flexible comparison, Boolean reduction, comparing if objects are equivalent, comparing array-like object, combining overlapping datasets, dan general data frame combine. Terus ada selanjutnya ada descriptive statistik. Jadi ini metode untuk menghitung statistik deskriptif dan operasi terkait lainnya pada seri data frame. Jadi sebagian besar dari ini adalah agregasi, yang artinya menghasilkan hasil dimensi yang lebih rendah, seperti berikut ya. Tapi dari mereka ini mungkin objeknya itu ukurannya sama, karena secara umum metode ini mengambil argumen sumbu. Nah ini contoh code-nya lagi. Terus ada subbabnya, ini ada summarizing data, ada index of min atau max values, dan values content, dan ini ada discretization and cancelling. Terus selanjutnya ada function application. Nah ini fungsi aplikasi. Nah untuk menerapkan fungsi ini ke objek Pandas, nah ini ada tiga metode, dan metode satu ini adalah metode tambahan. Nah berikut ini metodenya. Terus selanjutnya ada reindexing and altering labels. Nah metode ini metode penyelarasan data mendasar di Pandas. Nah ini digunakan untuk mengimplementasikan hampir semua fitur lain yang mengandalkan fungsionalitas peralatan label. Untuk mengindah sarana, menyesuaikan data, juga mencocokkan himpunan label sepanjang sumber tertentu. Juga untuk menyusun ulang data yang ada agar sesuai dengan kumpulan label baru, dan menyisipkan penanda nilai yang hilang di lokasi label. Jika ditentukan isi data untuk label yang hilang menggunakan logika ini sangat relevan untuk bekerja dengan data deret waktu. Nah ini contoh, ini ada beberapa subbabnya. Ada reindexing to align with another project. Terus ada ini align object with each other with line. Terus ada filling while reindexing.
Ada limits on filling with indexing, ada dropping label from an axis, ada renaming atau mapping labels. Nah, ini juga ada contoh code-nya di bawah. Terus ada lagi iteration. Nah, iteration ini adalah perilaku iterasi dasar atas objek pandas tergantung pada jenisnya. Jadi saat mengulangi series, ini dianggap seperti array dan literasi dasar ini menghasilkan nilai. Nah, kuncinya ini data frame harus mengikuti konvensi seperti untuk mengulangi kunci objek. Jadi singkatnya itu literasi dasar ini menghasilkan foreign object. Sebabnya ini ada items, iter rows, dan iter tuple. Terus yang terakhir, yang selanjutnya ada DT asesor. Nah, series ini memiliki pengakses yang secara ringkas mengembalikan properti seperti datetime untuk nilai-nilai seri. Jika itu adalah data periode seperti seri, ini akan mengembalikan seri di indeks seperti seri yang ada. Terus ada factorized string methods. Nah, ini seri ini dilengkapi dengan serangkaian metode pemrosesan string yang mana ini memudahkan pengoperasian pada setiap elemen array. Mungkin yang paling penting dalam metode ini adalah mengecualikan nilai yang hilang secara otomatis. Dan ini diakses melalui atribut seri dan umumnya memiliki nama yang cocok dengan metode strict bawaan atau skala yang setara. Nah, ini ada 3 jenis pengurutan. Pengurutan menurut label, pengurutan menurut nilai kolom, dan pengurutan menurut kombinasi keduanya. Terus ada lagi copy. Nah, metode copy ini metode pandas yang menyalin data dan mengembalikan ke objek yang baru. Misalnya untuk beberapa cara untuk mengubah data frame, yaitu untuk menyisipkan, menghapus, atau memodifikasi kolom. Terus ada menetapkan ke indeks atau kolom atribut, dan juga untuk data homogen atau langsung memodifikasi nilai melalui values, atribut, atau pengindesan lanjutan. Nah, untuk selanjutnya ini ada dtypes, yaitu untuk sebagian besar pandas ini menggunakan array numpy dan tipe D untuk seri dan kolom individual dari data frame. Nah, numpy ini menyediakan dukungan untuk float, int, bool, dan sebagainya ya. Jadi pandas ini memiliki 2 cara untuk menyimpan string. Yang pertama dengan objek, yaitu dengan menampung objek pada Python termasuk string. Yang kedua adalah dengan string yang didedikasikan untuk string. Selanjutnya ada selection column based on the type. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Maulana akan menjelaskan tentang indexing dan seleksi data. Jadi indexing dan seleksi data pada dasarnya kita akan mengindeks atau menseleksi data. Jadi yang pertama itu kita harus mengimport pandas sama numpy-nya dulu ya. Karena kan ini dalam pandas ya, pandas. Jadi kita import pandas sama numpy-nya. Terus kita buat data frame-nya. Saya udah ngebuatnya. Seperti ini kurang lebihnya range-nya itu sampai 8. Ya dari sampai 8, dari 0 sampai 7 kan ya. Terus dengan kolomnya perubahan massa air sampai D, indeksnya itu tentang dates, indeksnya itu dates ya. Dan saya akan menjelaskan tentang log, ilog sama kurung siku ya, seleksinya. Jadi pada dasarnya itu log itu kita menseleksi data pada data frame atau series menggunakan label. Terus kalau ilog itu yang tadi tidak menggunakan label tapi dia menggunakan integer dalam indeks tersebut. Kita masuk aja ke
penjelasan pertamanya tentang menggunakan kurung siku. Jadi pada dasarnya kurung siku ya untuk menseleksi data sama kayak halnya log sama ilog juga. Tapi bedanya kalau kurung siku itu lebih universal. Jadi basic dasarnya untuk menseleksi data pada data frame. Yang pertama itu saya tunjukin ini A sama dengan DF, perubahan massa air, print A, maka hasilnya akan terbentuk ini tentang ini ya, perubahan massa air di A ya. Karena kan saya milih kolom yang A. Terus kalau yang ini beda yang ini adalah kita menyeleksi pada kolom A dengan tujuan ke baris kelima. Jadi kan kalau baris kelima itu berarti pada 06 karena mulainya dari 0. Terus kita masuk ke indexing. Kalau ini ini gampangnya adalah merubah nilai dari kolom yang lain, kolom yang satu dengan yang lain. Jadi dengan cara merubah nilainya itu df kurung siku 2 perubahan massa rb perubahan massa a, terus kita tukar seperti ini, nah maka hasilnya akan berubah. Nah terus cara yang benarnya itu masuk ke atribut akses. Atribut akses pada dasarnya untuk memberikan series pada variabel SI ya. df Nah, udah masuk. Ini pada dasarnya kita hanya menambahkan atribut akses pada selecting data. Jadi kita masukin dulu seperti ini. SAB berarti kita memilih indeks B berarti 2 ya. Terus deva perubahan massa air berarti kita memilih kolom A, maka akan hasilnya ditampilkan seperti ini dengan nama perubahan massa dan data type float 64. Terus SA.A 10 dan deva perubahan massa air list range ini seperti ini ya. Terus slicing range itu ya berarti kita mau melompat-lompat ya. Jadi kalau ini 5 berarti kan kita selisihnya 0, ada berarti bakal ke input 5. Kalau ini selisihnya 2 maka akan ke input 7, selisihnya -1 mundur dari belakang dengan belakang mundur ke 1 gitu. Terus lanjut selection by label itu berarti kita menyeleksinya dengan label, berarti kita harus menggunakan log ya, yang sepertinya saya bilang. Ini contoh yang nggak bisa karena log itu sendiri kan harus pakai label, bukan pakai index integer. Nah ini contohnya juga, ini contoh dari lognya ini dengan menggunakan perbandingan ya. Jadi kayak kita mau masukin label tanggal 2013 bulan 1 tanggal 3 sampai 2013 bulan 1 tanggal 5. Jadi seperti itu. Terus lain halnya juga sama. Ini log itu berarti kita menyeleksi data ya. Kalau artinya seperti ini, kita itu mulai dari C sampai ke F sampai terakhir. Kalau yang ini berarti kita memilih seleksi data pada baris atau kolom yang sudah spesifik. Kalau yang ini artinya dari C itu sampai F kita nolin nilainya. Terus kalau yang masuk dengan data frame, pada data frame itu kalau dengan data frame pada dasarnya sama ya dengan seleksi series, tapi bedanya kita pakai DF ya. Terus tambahin A, B, D kalau mau semuanya, atau tinggal cuma satu doang, atau ya seperti ini kalau satu doang, kalau banyak multiple seperti ini ya. Udah. Lanjut ke selection by position. Ini berarti kita harus menggunakan ilog ya. Kalau menggunakan ilog berarti kita pakai indeks integernya berupa indeksnya itu berupa integer. Jadi kalau misalkan kita udah masuk ini data frame-nya nih, berarti kan ini 3 artinya dari 0, 2, 4 dengan selisih 0. Kalau si log 3 berarti kita menyeleksi baris atau kolom di data di baris di kolom atau di baris ketiga dengan hasil seperti ini 0 -1,3 dan
Tuh ya. Terus dengan data frame tidak berbeda jauh, pada dasarnya tinggal menggunakan df, terus pilih data frame atau baris atau kolom, indeks, pilih dengan indeks yang kita inginkan. Lanjut, searching by callable. Callable juga diberikan nama callable sebagai pengindeks. Callable harus menjadi fungsi dengan satu argumen yang melakukan series atau data yang mengambilkan output yang file untuk pengindeksan. Jadi kurang lebihnya kita akan menggunakan selection by callable seperti ini. Akan tampilnya tuh, terus seperti ini ya, lambda. Nah, df ini seperti ini ya. Terus lanjut, combining positional label based indexing, DFD. Jadi di sini kita akan mengcombine posisi atau label based indexing. Jadi gampangnya kita menggabungkan antara log, misal dari log itu kan hanya bisa kita mencari data dari kolom atau baris melalui label index kan. Nah, kalau ini kita gabungin jadi label index sama posisinya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Tuh. Ini kan data frame-nya, jadi 02A kal 02, berarti kan datanya itu di A sama C, terus karena dia pilihnya A, kolomnya A berarti 1 sama 3. Sama seperti ini juga. Tuh, kalau ini tadi menggunakan ilog, sekarang menggunakan ilog. Tapi kalau ilog kan tadi cuman indeks, bisanya indeks integer. Nah, kita bisa menggunakan si kolomnya juga, tapi dengan syarat harus melakukan dft.column.get log seperti ini ya. Indexing with list missing label duplicate. Lanjut, selecting random, lanjut ke phase color value getting and setting. Karena pengindeksan dengan harus menangani banyak kasus akses label tunggal pengindeksan boolean, ia memiliki sedikit overhead atau mencari tahu apa yang Anda miliki. Jika Anda hanya ingin mengakses nilai skala, cara tercepat adalah dengan menggunakan metode atan, ayat, dan diimplementasikan pada semua struktur data. Seperti ini ya metodenya. Oke. Sorry. Nah, sorry ini salah ketik nih. fi.dates 5 perubahan masa air, berarti kita pilih pada data frame di kelima pada perubahan masa air. Terus kalau 3 def ayat ini 3,0 akan memberikan nilai seperti ini ya. Lanjut ke boolean indexing. Kalau boolean indexing berarti kita menggunakan nilai boolean sebagai pengindeksannya. Jadi yang kita buat nilai data frame pada boolean indexingnya seperti ini. Terus s besar dari 0, berarti kita harus cari nilainya yang itu besar dari 0 kan 1, 2, 3, maka akan terpilih indeks 4, 5, 6, terus dengan hasil 1, 2, 3. Data tipe integer 64. Oke. S kurang dari min 1 atau X besar dari setengah. Jadi berarti S-nya itu di antara min 1 sampai setengah. Ya. Berarti kan hasil yang mungkin itu min 3, min 2, 1, 2, 3 ya. Terus indexing with isin, berarti kita harus jalan ininya dulu. Nah, data frame-nya seperti ini data frame-nya. Lalu menggunakan isin ini akan memberikan nilai false sama true jika memenuhi syarat ya. Terus ada the where method. The where method ini jika S-nya besar dari 0, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Terus dan where S-nya besar dari 0 akan ditampilkan seperti ini. Setting with enlargement conditional using NumPy. Alternatif untuk where adalah menggunakan NumPy where. Dikombinasikan dengan pengaturan kolom baru, Anda dapat menggunakan untuk memperbesar data frame
di mana nilainya ditentukan secara kondisional. Jadi pada dasarnya kita bisa membesarkan data frame sesuai kondisi kita. Nah, ini saya akan jalanin data frame-nya dulu. Oh, sorry. Nah, ini kurang lebih data frame-nya. Terus kita mau ubah atau kita mau perbesar nilainya, kita buat seperti ini condition-nya. Tuh. Nilainya berubah kan, color-nya dari Z green yang kita rubah tuh ke indeks ketiga, indeks kedua dari red tadi jadi purple, terus indeks yang ketiga juga dari red jadi black gitu. Karena bisa kita rubah juga color kedua atau color yang kolom 1, 2 atau 3 ya. Tergantung keinginan kita. The query method data frame object memiliki metode yang mungkin menggunakan ekspresi. Ini kita masukin data frame-nya dulu. Terus kalau ini murni Python, berarti kita ya cuman ngebandingin gitu, A kurang dari B. Berarti kita pilih indeks yang data frame kolom A, terus data frame kolom B. Kita bandingin mana yang lebih kecil, terus dan B itu kita bandingin sama yang C, terus dan C itu yang paling besar dari ketiga yang habis ini. Lanjut ke duplicate data. Jika Anda ingin mengidentifikasi dan menghapus baris duplikat dalam data frame, ada dua metode yang akan membantu duplicate, drop duplicate. Masing-masing mengambil sebuah argumen kolom yang akan digunakan mengidentifikasi baris duplikat. Nah, ini ada duplicate mengembalikan vektor boolean yang panjangnya jumlah baris dan menunjukkan apakah suatu baris duplikasi. Terus drop duplicate menghapus baris duplikat secara default. Baris utama yang diamati dari kumpulan duplikat dianggap unik, tapi setiap metode memiliki parameter untuk menentukan target yang akan disimpan. Terus keep sama dengan tanda kutip first default, tandai jatuhkan duplikat. Ini untuk strukturnya keep last sama keep false. Kita langsung aja ke data frame-nya dulu. Kita buat data frame-nya seperti ini ya. Data frame contoh dari kita buat contoh data frame-nya. Terus kita mau duplikat si A. Kalau duplicate df2 dot duplicate A, berarti kan kita duplikatnya seperti ini ya. Secara tadi kan boolean gitu. Terus duplicate A keep last. Kalau keep last itu berarti yang lastnya itu false gitu ya. Terus duplicate A keep false. Nah, oke false itu berarti 5-6-nya itu false ya. Drop duplicates A, berarti kita ubah nilainya nanti yang tadi seperti ini jadi ini ya. Terus duplicate keep last jadi seperti ini, dan ini juga menjadi seperti ini. Ini ya seperti ini ya. Lanjut aja karena tentunya nggak cukup. Looking up values, kita udah masuk ke looking up values by indexing. Terkadang Anda ingin mengekstrak seluruh nilai yang diberikan urutan label baris dan label kolom. Ini dapat dicapai dengan pandas factorize pengindeksan NumPy. Misalkan ini kita masukkan data frame ya. Jadi seperti ini ya. Tuh 0, 1, 2, 3 kolom. Ini bisa apa aja, terserah data frame-nya. Semua pada dasarnya itu yang tadi contoh itu data frame-nya apa aja. Tapi nanti kita apply dengan sesuai dengan tema atau subtopik yang kita bahas tadi. Tergantung keperluan kalian. Nah, kita masuk ke looking up values index. Berarti kita mencari nilai dari indeks tersebut dari kolom atau label. Nah, call pada factories dengan menggunakan PD factories ya. Left indexing, left arrange, call axis to NumPy seperti ini akan menghasilkan array seperti ini. Terus kita akan cari indexing object. Indexing object berarti ya indeks object gitu ya. Indexing object seperti ini, database object. Terus kita mencari the index. Berarti benar kita mencari indeks dalam si array ini.
Jadi pada dasarnya apakah indeks tersebut ada di array ini atau di list-list ini gitu. Ternyata di ini ada, ya udah masuk gitu. Terus masuk index pada something and name something. Index.name berarti kita nyari apakah name itu ada gitu. Ternyata ada berupa something gitu. Terus masuk ke returning a view versus a copy. Saat Anda menggunakan pengindeksan berantai, urutan dan jenis operasi pengindeksan sebagai menentukan apakah hasilnya adalah irisan ke objek asli atau salin asli. Panas memiliki setting with copy earning karena menugaskan kesalinan irisan seringkali tidak sengaja, tetapi kesalahan yang disebabkan oleh pengindeksan berantai yang mengembalikan salinan di mana irisan diharapkan. Jika Anda ingin pandai lebih tahu kurang mempercayai penguasaan ke ekspresi pengindeksan berantai, Anda dapat menyetel opsi mode chain assignment ke salah satu nilai warn default raise setting with copy warning. Terus raise berarti pada akan meningkatkan setting with copy exception harus Anda tangani. Nah, akan menekan peringatan seluruhnya. Oke, langsung kita masuk aja ke data frame ya, seperti ini. Terus kita kita copy lagi tuh data frame ya. Udah oke, kita buat setting multiple item using a max. Ini ya kalau kita menggunakan max gitu. Terus kalau setting single item seperti ini, dan kita copy seperti ini ya. Dan terakhir contoh berikut yang tidak berfungsi sama kali karena harus dihindari seperti ini. Ini harus dihindari karena akan mengakibatkan tidak akan bisa di running atau error ya. Terus seperti itu kurang lebihnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multi-index atau advanced indexing. Yang pertama, kita import dulu, import pandas SPD, dan import numpy SNP. Lalu ada materi hierarchical indexing atau multi-index, yaitu pengindeksan hierarki atau yang disebut juga multi-index ini sangat menarik karena memudahkan untuk menganalisis dan memanipulasi beberapa data yang cukup canggih, terutama untuk bekerja pada data yang mencakup jumlah banyak. Intinya, multi-index ini memungkinkan untuk menyimpan dan memanipulasi data dengan jumlah yang berubah-ubah. Jadi, multi-index ini dapat menganalisis, memanipulasi data yang jumlahnya banyak. Dan dia juga cukup canggih, sudah terbukti. Lalu, alasan mengapa multi-index, mengapa memakai multi-index, hal itu dapat memungkinkan untuk melakukan pengelompokan, seleksi, dan operasi pembentukan kembali dengan mudah dan cepat. Jadi, multi-index ini cocok apabila ingin mengelompokkan, menyeleksi, dan membentuk kembali operasi-operasi dengan mudah dan cepat. Yang pertama adalah multi-index. Multi-index objek adalah analog hierarkis dari standar indeks objek yang biasanya menyimpan label sumbu di pandas objek. Contoh berikut menunjukkan berbagai cara untuk membuat multi-index objek. Di sini kita akan membuat contoh multi-index. Di sini ada data, bar, bus, foo, cooks, kan, one-to. Lalu kita buat tabel, list, zip, data. Saat di run, nah, muncul seperti ini outputnya. Lalu kita gunakan tuple. I, karena ini indeks kan, kita buat I, pd multi-index from tuples, dalam kurung pakai tabel kan, tabel yang ini. Name-nya first second, karena kita mau bikin kolomnya itu, yang pertama namanya first, yang kedua namanya second. Pas kita run, keluar outputnya seperti ini. Lalu dari data sebelumnya, bisa diubah menjadi series agar dapat membuat multi-index otomatis, kan kalau yang tadi tabel biasa, terus kita ambil pakai tuple. Kalau ini kita buat menjadi series sr.pd.series seperti ini, random 8, karena ini ada 8 kan. Saat di run muncul seperti ini. First, second menjadi kolom, bar, dan lainnya. Ditunjukkan di type-nya float 64. Dan dari data juga bisa diubah menjadi data frame. Tidak hanya series saja, bisa diubah ke data frame secara agar menjadi multi-index otomatis. Randomnya 8,2 karena barisan 8 kolomnya ada 2. Indeksnya I. Kenapa indeksnya I? Kalau misalkan kita indeksnya data, kita run, nggak keluar nama ini first dan second yang tadi. Kalau misalkan kita run table, nah seperti ini tampilannya, tidak keluar
nama kolom yang tadi first dan second-nya. Jadi kita inputnya itu indeks yang I, yang terakhir kita pakai untuk tuple. Seperti ini outputnya. Lalu indeks ini dapat mendukung sumber apapun dari objek pada salah satunya data frame dan jumlah level atau kolom indeks mengikuti yang diinput. Nah, ini dapat mendukung sumber apapun dari objek pada salah satunya data frame. Kita memakai contoh data frame. NP random randin 3,8 karena kita mau coba indeksnya itu ABC 3 dan ada 8 kan, one-to-one-nya ada 8. Lalu kolom I yang tadi karena tuple. Kita run output seperti ini. Lalu reconstructing level labels menggunakan fungsi get level values dapat merekonstruksi tingkatan label yang dicari. Kita bisa mencari tingkatan label yang kita mau. Misalkan ini i.getLevelValue 1. Pas di run, kenapa dia keluarnya name-nya second, kolom second, karena dihitungnya dari 0. Coba kalau kita run 0, name-nya jadi first. Sama seperti ini, i.getLevelValues kita run yang first, keluar first, tapi saat kita run yang second, keluar name-nya second. Jadi kita dapat merekonstruksi tingkatan label yang dicari. Lalu basic indexing on axis with multi-index, yaitu salah satu fitur penting dari hierarchical multi-index ini. Karena dapat memilih data dengan label tertentu yang mengidentifikasi subpoint dalam data. Dapat memilih data dengan label tertentu. Misalkan tadi kan ada bar, bus, buku. Nah, kita mau milih yang bus. Jadi tinggal ketik df dalam kurung bus. Nah, muncul data-datanya bus. Karena kalau ini kita juga bisa kan kalau tadi busnya saja. Kita juga pakai ini pasangannya yaitu foo1 misalkan. Atau kalau misalkan mau cari cooks juga bisa. Keluar datanya punya yang cooks itu. Terus ini juga kita cari foo1. Coba kalau mau cari cooks1 juga akan keluar datanya. Nah, name cooks1 data float 64. Lalu yang selanjutnya data alignment and using reindex. Reindex ini membuat indeks ulang, yaitu mengatur indeks data sehingga menunjang algoritma dari database agar lebih cepat dalam pencarian data. Kita membuat indeks ulang agar lebih cepat dalam mencari data. Nah, di sini kita menggunakan series yang di slicing. Kan yang tadi kan SR series ya. SR sama dengan PD.series. Nah, kita memakai SR plus SR, slicingnya -3. Di inputnya seperti itu, outputnya seperti ini. -3 karena ini nah, makanya namanya berurutan 3 kan di bawah. Kalau kita masukkan -2, namanya ada 2. Nah, gitu. SR series plus series 2 kan. Nah, ini seperti ini outputnya. Nah, kalau ini yang reindex. Series reindex. I pakai yang tadi tuh. Lalu yang ini advanced indexing with hierarchical index. Berbeda dengan basic indexing on axis multi-index. Advanced indexing ini jika ingin memilih data tertentu menggunakan load dan output yang keluar juga jelas berbeda dengan basic indexing on axis with multi-index terlihat pada baris dan kolomnya. Nah, output yang keluar juga jelas berbeda dari yang pertama tadi. Nah, untuk mencari atau menggunakan semua data setiap tingkatannya, ini kita mau cari semua data ya. Ini kita run. Nah, ini keluar semua data. Tapi kalau misalkan kita mau cari data tertentu menggunakan fungsi log, beda sama yang tadi di basic indexing. Kalau ini di advanced indexing menggunakan fungsi log. Kita cari def.log bus. Nah, keluar data-data yang punya bus. Kita juga bisa memilih data tertentu dengan slicing. Kita mau mencari di antara bus sampai cooks. Pas di run, keluar data dari bus sampai cooks kan, bus, cooks gitu. Lalu juga ada swipe level, fungsi ini dapat mengganti urutan 2 tingkat atau level, dapat mengganti urutan 2 tingkat. Nah, data normal sebelum menggunakan fungsi swipe level seperti ini ya, kita slicing 4, menggunakan data frame df4. Lalu data setelah menggunakan fungsi swipe level, terdapat pertukaran tempat pada first dan second. Kita lihat kolom first dan second, ini yang awal yang normal, saat kita tambahkan swipe level, 0,1 axis 0. Nah, kolom first dan second-nya tertukar. Lalu, apabila mau mengembalikannya lagi ke semula, kita pakai reward the left first.
yaitu penataan kembali suatu tingkatan atau level. Fungsi ini menggeneralisasi fungsi swap level, artinya fungsi ini dapat mengembalikan tingkatan yang sudah diubah oleh fungsi swap level. Nah, posisi first dan second kembali seperti semula kalau udah pakai fungsi reorder levels. Pas di run kayak gini outputnya. Lalu ada sorting multi-index. Fungsi sorting multi-index ini untuk menyortir atau mengurutkan data agar objek multi-index dapat diindeks dan diiris secara efektif. Objek tersebut perlu diurutkan sama halnya dengan indeks apapun. Tidak hanya di multi-index saja ada sortingnya, tapi di indeks lain ada. Nah, data diacak terlebih dahulu untuk membuktikan fungsi sorting. Kita pakai import random karena mau diacak dulu kan. Import random shuffle table. Nah, kita mau ngacak table yang tadi tuh yang pertama. Terus kita pakai series SR, pd.series, branding 8. Nah, kita pakai yang indeksnya pd multi-index from tuple kan yang tadi table. Kita print series. Nah, kan udah random tuh karena pakai import random. Nggak sesuai barbas pukuk lagi. Nah, terus setelah kita pakai sorting, kan sorting kan menyortir, mengurutkan. Tampilan data setelah memakai fungsi sorting yaitu pakai sr.sort_index, dalam kurungnya kosong. Jadi berurutan. Nah, bisa juga disorting sesuai urutan level. Maksud urutan level itu kan kita pakai level 1. Coba kita input dulu. Nah, outputnya keluarkan kayak gini. Maksudnya level 1 itu kan kalau yang ini yang nggak ada dalam kurungnya kosong, keluarnya berurutan pelan bar ada 2, bas, pukuk. Nah, kalau mau sesuai level, jadi itu bar, bas, pukuk semua yang level 1, nanti baru yang level 2 gitu. Lalu ada tag methods. Ini mirip dengan NumPy NDArrays, pandas index, series, dan data frame juga menyediakan tag methods yang mengambil elemen di sepanjang sumbu tertentu pada indeks yang diberikan. Indeks yang diberikan harus berupa daftar atau NDArray, posisi indeks bilangan bulat. Harus berupa bilangan bulat. Nah, ini kan kita pakai indeks maksudnya. Pd.index, mp random, random integer. Nah, kita pakai ini misalkan 0,2000,20. Maksudnya apa? Kita mulai dari 0, angkanya sampai 2000, tapi kita maunya ada 20 angka gitu. Nah, terus pas di run, nah kita kan maunya sampai 2000 kan, jadi di bawah 2000 semua, nggak ada yang 2000 pas atau 2001, nggak ada. Terus angkanya juga ada 20, bisa dihitung sendiri, ini semua ada 20. Nah, terus kita mau mengambil atau memilih angka pada urutan tertentu, jadi kita bikin data urutan, terus kita mau ambil ke-7, ke-3, sampai ke-5. Kita pakailah yang I tadi, terus dalam kurung urutan. Keluar urutan ke-7, ke-3, ke-5, itu 2, 3. Nah kan 7, 3, 5. Terus habis itu bisa juga memakai fungsi tag. I.tag urutan. Sama kayak tadi kan, mau ngambil posisi 7, 3, sama 5. Lalu tag metode ini juga bisa dilakukan pada series. Series sama dengan pd.series mp random 10. Nah, kalau si series ini pakai ilog urutan. Bisa juga pakai tag. Lalu ada index types. Indeks memiliki banyak jenis lainnya. Salah satu tipe indeks ini adalah float 64 indeks yang akan dibahas berikut ini. Float 64 indeks ini akan dibuat secara otomatis saat melewati nilai mengambang atau bilangan bulat campuran dalam pembuatan indeks. Fungsi ini akan bekerja secara otomatis menyamakan bilangan campuran. Nah, kita pakainya ifloat kan. Kita namanya ifloat, bisa if, bisa yang lain, bisa a, bisa b. Nah, pakai pd.index kita bikin bilangan bulat campuran kan. Jadi ada bilangan bulat, ada desimal. Nah, terus pas kita ifloat, keluar outputnya jadi rata semua kan, di desimalin semua 7,5, 9,0, 4,0, 5,5, 11,0. Di type float 64. Itu yang dimaksud dari float 64 indeks. Nah, tipe float ini juga bisa digunakan pada series. Ini kenapa SF series float maksudnya. Nah, pd.series range 5. Kita mau ada range-nya tuh 5, dari 0 sampai 4, indeks I float yang tadi kan yang di atas ini. Pas di print SF muncul 1, 2, 3, 4 gitu, karena ini ada range 5 kan. Lalu kita juga bisa mencari salah satu, misalkan kita mau cari nih yang 4,0 tuh ada di berapa gitu. Kita cari SF4, keluarlah dia 2. Coba kalau kita cari SF11, keluarlah dia 4 gitu. Nah, kalau ini kan SF biasa. Nah, kalau kita SF pakai nyalok,
sama kayak SF biasa keluarnya. Terus 11 juga sama. Nah, tapi fungsi log berbeda sama ilog. Kalau log itu menghitung range 5 mulai dari 0, tapi ilog menghitung mulai dari 1. Kan kalau log ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ilog dia menghitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan kita SF ilog 4, nah keluar 4. Nah, tipe flat pada series juga bisa di slicing. Kita mau cari dari 9 sama 4, berarti FF 9 dari 9 sampai 4 itu segini. Bisa juga kita mau cari dari 9 sampai 11. Nah, keluarlah output seperti itu. Nah, terakhir ada miscellaneous indexing fact, yaitu FAQ, yaitu pengindeksan bilangan bulat. Nah, ada pengindeksan bilangan bulat, ada non-monotonic indexing. Jika indeks series atau data frame naik atau turun secara monoton, maka batas irisan berbasis label bisa berada di luar kisaran indeks, seperti pengindeksan irisan Python normalis. Monoton suatu indeks dapat diuji dengan atribut is monotonic increasing atau decreasing. Contoh data yang monotonnya true itu seperti ini. Nah, pas kita input, output keluar true. Saat di slicing, df.log, nah, output seperti ini. Lalu contoh data yang monotonnya false. Nah, seperti ini datanya, saat di input dia outputnya keluar false. Lalu saat memakai log slicing, seperti ini outputnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang multi-index atau advanced indexing. Sensat dan konteks. Yang pertama itu ada match. Match adalah fungsi dalam main pandas yang juga tersedia sebagai data frame metode instant match. Dalam pemanggilan data frame secara implisit dianggap sebagai objek kiri dalam gabungan. Nah, match ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada brief primer on match method. Relational algebra. Nah, itu menggabungkan dua data frame objek pada indeksnya. Dia harus bernilai unik. Ini ada beberapa contoh yang mendasar dengan satu kombinasi tombol yang unik. Yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus membuat data frame terlebih dahulu. Ini kita pertama buat data frame sebelah kiri, kemudian membuat data frame sebelah kanan. Lalu kita merge menggabungkan dua data frame. Kita bikin result sama dengan PD merge kiri kanan on hari. Selanjutnya ada beberapa contoh yang lebih rumit dengan beberapa kunci gabung, hanya tombol yang muncul di kiri dan kanan. Karena how init secara default. Nah, kita buat lagi data frame-nya sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kita buat PD merge kiri kanan on kunci 1, kunci 2. Ini PD merge di kiri karena lebih fokus ke kiri ke kanan dengan kata kuncinya kunci 1 dan 2. Seperti ini. Kan muncul seperti ini. Selanjutnya itu fokus pada bagian kiri saja, sama seperti sebelumnya, berarti kita ke kiri, terus ke kanan, how left. Left itu bagian fokus pada bagian kiri, dengan kata kunci 1 dan kunci 2. Ini sama, cuman kita bikin how-nya ini kita ganti right, karena dia fokus ke kanan. Kita bisa lihat perbandingan perbedaannya, kunci 1, kunci 2-nya. Selanjutnya, gabungan dari kedua kata kunci, yaitu PD merge, kiri kanan how older, berarti gabungannya. Dengan kata kunci 1 dan kata kunci 2. Kita bisa lihat di sini, digabung dari AB-nya. Selanjutnya ada irisan dari kedua kata kunci, yaitu PD merge, kiri kanan how inner, berarti irisan dari kata kunci 1, kata kunci 2. Berarti yang ada di kata kunci ini yang sama yang mana saja nanti akan keluar seperti ini. Selanjutnya ada checking of duplicate case, yaitu pengguna dapat menggunakan validat untuk memeriksa apakah ada duplikat yang tidak terduga. Jika mengetahui duplikat di kanan data frame, tetapi ingin memastikan tidak ada duplikat data frame di kiri, kita dapat menggunakan validat one to ini. Dengan kata kunci A nih, misalnya nih, kiri kita buat data frame lagi, kirinya data frame A, lagi A, B, terus kanannya A, B sama, terus PD merge ke kiri, ke kanan dengan kata kuncinya B.
Ntar bakal yang tengah-tengahnya ini B-nya nggak ada AX, AY. Jadi fokus di B-nya saja. Dengan values on to ini. Kalau ini dengan kata kunci B. Di sini kita buat lagi sama seperti tadi, cuman dia kita kata kuncinya A. Jadi seperti ini. Oke. Ini harusnya A. Ini harusnya A. Type ada merge indicator. Merge menerima indikator argumen. Jika true, kolom tipe kategori tersebut akan mengeluarkan left only, dan both. Left only berarti dia hanya di kiri, kalau right di kanan, kalau both berarti gabungan dari keduanya. Kita bisa lihat, kita buat data frame terlebih dahulu, lalu kita buat kiri, kanan, dengan kata kunci call, satu, how-nya itu outer, gabungan, indikator itu. Kita bisa lihat, ini yang memiliki nilai. Left only. Jadi, ini dua-duanya memiliki nilai. Call satu nih, ini memiliki cara saja. Bisa lihat ya. Dan bisa ini yang kiri ini kalau ini dua-duanya ada, ini kanan aja. Yang ketiga adalah merge database. Penggabungan akan mempertahankan data tipe dari kunci gabungan. Kita buat dulu data frame-nya seperti ini, dibuat kiri, dibuat kanan. Lalu kita dapat mempertahankan kunci gabungan pada merge kiri kanan, however berarti gabungan dari antar kedua tadi. Jadi gabungan ini dia nggak bakal ketimpah dan bakal ada. Terus dari merge tipesnya berarti yang ke ini berdiri float karena ada koma-komaan. F1-nya integer, angka, itunya objek. Selanjutnya, rejoin itu menggabungkan semua kolom dari dua tabel. Yang pertama, rejoin in index. Data frame join adalah metode yang mudah digunakan untuk menggabungkan kedua dari dua frame yang berpotensi berindeks berbeda menjadi satu data frame. Kita pertama buat data frame terlebih dahulu, lalu indeksnya kita buat K0, K1, K2, K3, dia akan berubah indeksnya yang biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Terus kita buat data frame sebelah kanan dengan indeks K0, K1, K2, K4, yang biasanya 0, kita ubah jadi K1, K2, K4. Terus berdasarkan data frame yang kanan join kiri, berarti otomatis yang kanan bakal ada duluan yang di sebelah sini. Terus kalau yang ini, berdasarkan data frame yang kiri join kanan, berarti kanannya yang ada di sini. Terus menggabungkan antara kiri dan kanan. Menggabungkan yang tadi itu kiri dan kanan, dia bakal akan nongol semua. Ini K1, K2 bakal lengkap. Ini 6, artinya tidak ada nilainya. Yang itu mencari irisan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kiri join kanan, how irisan. Yang sama dalam antara keduanya itu. Kalau muncul seperti ini. Selanjutnya adalah join can column on an index, yaitu join mengambil argumen opsional yang mungkin berupa kolom atau beberapa nama kolom yang menetapkan bahwa data frame yang diteruskan harus sejajar pada kolom tersebut di data frame. Kita buat kiri, data frame kiri, terus data frame kanan, lalu kita kiri join kanan dengan kata kunci K, bahkan akan muncul seperti ini. Ini bakal sesuai dengan yang ini. Terus ada concatenating object. Ini ada beberapa penjelasan. Bisa dilihat ya. Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama ada, kita buat data frame, lalu indeksnya 0, 1, 2, 3. Data frame kedua sama indeksnya kita ganti 4, 5, 6. Data frame ketiga sama indeksnya kita ganti 8, 9, 10. Lalu kita concat itu sama aja kayak gabungkan. Kita buat kontak sama dengan list df1, df2, df3, terus kita result dari concat dari gabungan dari kontak, kotak, nanti kita result. Nanti akan hasilnya muncul seperti ini. Terus kita buat concat seperti yang lain dengan menggantikan
ada kata kuncinya. Yang pertama ada periode concat kotak. Kotak K, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, kotak 1, kotak 2, kotak 3 ini bisa kita ganti namanya, bisa menjadi X, Y, Z, atau nama lainnya. Terus kita pencet result lock, berarti kita mau cari kotak yang mana aja, kotak 1. Kotak 1 dia bakal sama seperti yang di sini, kotak 1 muncul yang di sini. Selanjutnya ada set on the other axis, yaitu merekatkan beberapa data frame yang memiliki pilihan bagaimana menangani sumber lainnya. Lainnya sedang digabungkan. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu join order. Ini opsi yang di default karena menghasilkan nol kehilangan informasi. Yang kedua, persimpangan joiner. Contoh yang pada nomor 1, kita buat data frame 4, karena data frame 1 yang tadi sudah. Kita lanjut, kita buat data frame, indeksnya 2367. Kita buat gabungin data frame 1 sama data frame 4 dengan aksesnya 1. Ini akan muncul seperti ini. Ini kan karena data frame yang dari data frame 4 ini tidak memiliki nilai di 0 ini. Nggak ada kan nol? Ya, oke, lanjut. Yang kedua ada contoh cara nomor 4, contoh DF1, DF4, X1, joinnya inner berarti irrelevant. Antara yang kedua ini yang memiliki nilai yang sama. Itu ada contohnya using append, yaitu menggunakan metode append. Kita buat data frame, lalu indeksnya seperti sebelum-sebelumnya. Kita buat data frame lagi, indeksnya lagi. Kita result DF1-nya kita masukkan ke DF2. Terus bakal hasil muncul seperti ini. Selanjutnya ada result DF1 4 dengan sort false. Terus bakal nongol seperti ini. Selanjutnya ada ignoring index on the concatenation axis, yaitu untuk opsi data frame yang tidak memiliki indeks yang berarti. Anda mungkin ingin menambahkan mengabaikan fakta bahwa objek tersebut memiliki indeks yang tumpang tindih. Ini contohnya ya, ada DF1, DF4, ignore DF2, sortnya false. Ini langsung udah jadi, udah rapi. Lalu itu ada concatenating with mixed in, yaitu Anda dapat menggabungkan campuran objek seri dan data frame. Yang serinya ini akan berubah menjadi data frame dengan nama kolom sebagai nama seri. F1 sama dengan periode seri. Kita buat lagi list X0, X1, X3 dengan namanya X bakal muncul seperti ini untuk F1 sampai X1. Ini bakal dimasukin X1 dengan X1. Selanjutnya kita buat lagi X2, periode series 0, 1, 2, 3. Result dari concept DF1, S2, S2. Jadi kan tadi DF1-nya ini, X-nya ini sama aja, cuman ini bakal sama S2 isi dari ini. Ini bakal berubah. Kalau misalnya S-nya nambah jadi 3, dia bakal 0, 1, 2, 4. Kita ada more concatenating with good case, yaitu menggantikan nama kolom saat membuat data frame baru berdasarkan seri yang ada. Kita buat lagi data frame-nya, kita ganti namanya jadi foo, terus kita buat S3, X4, S5, X1, terus bakal muncul seperti ini. Terus kita buat lagi dari concept S3, S4, S5, X1 dengan kata kunci red, blue, yellow. Kita ganti yang tadinya itu. Yang tadinya 201 jadi red, blue, yellow. Selanjutnya ada appending rows di data frame mungkin tidak terlalu efisien karena objek baru harus dibuat. Jadi kita langsung ke contohnya, ada S2 sama dengan PD series. Kita buat listnya, indeksnya. Setelah itu kita buat DF1 di append ke sini dengan ignore indeksnya true. Kita result. Hasilnya bakal seperti ini. Ini bakal di bawah hasilnya. Terus, nanti ada compare, yaitu membandingkan data yang berbeda. Kita lanjut ke contohnya itu data frame. Kita kasih nama code 1, code 2, code 3 dengan nama code 1, code 2, code 3. Setelah itu kita buat data frame 5, yaitu DF-nya dari sini. Sama seperti ini nilainya, cuman di indeks ke 0 ya, di code 1-nya diubah jadi C. Yang tadinya A.
Terus indeks kedua di kolom 3-nya kita ubah jadi 4.0. Lalu kita print menjadi S5. Akan muncul seperti ini. Lalu kita lihat perbedaannya antara DF1 dengan DF5. Yang tadinya A jadi C, di indeks 0, di indeks 2-nya nggak ada apa-apa, di indeks 2-nya yang tadinya 3 menjadi 4, yang di kolom yang namanya H3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Maulana akan menjelaskan reshaping and pivot table. Saya akan menjelaskan dari awalnya dulu ya. Data sering disimpan dalam apa yang disebut dengan format bertumpuk atau rekaman. Seperti ini kita akan buat data frame-nya seperti ini ya. Terus kita pilih variabel A. Yang bisa kita lakukan adalah seperti ini, df tanda kurung df variabel B seperti ini. Tapi misalnya kita ingin menggunakan operasi deret waktu dengan variabel representatif yang lebih baik adalah di mana kolom adalah variabel unik dan indeks tanggal mengidentifikasi pengamatan individu. Untuk membentuk kembali data ke dalam formulir ini, kami menggunakan metode data frame. Pivot juga diimplementasi sebagai fungsi di tingkat pivot seperti ini ya. Ini pivotnya kayak gini ya, tuh akan menghasilkan seperti ini tuh. Jika argumen dihilangkan, data frame input memiliki lebih dari satu kolom nilai tidak digunakan sebagai kolom. Nah, jadi kalau misalkan nilainya dihilangkan, si data frame inputnya itu punya lebih dari satu kolom yang tidak digunakan sebagai kolom atau indeks seperti kayak gini ya. Nah, udah. Terus kalau misalkan pivot value 2 kayak gini ya. Note, jika seperti itu, indeks berisi entry duplikat. Tidak bisa dibentuk pasangan indeks atau kolom. Dalam hal ini, kita harus menggunakan pivot table yang merupakan generasi dari pivot dalam menangani duplikat atau suatu pasangan indeks kolom. Kita masuk ke reshaping by stacking and unstacking, di mana kita menggunakan pivot sama stack dan unstack terkait dari series sama data frame. Metode ini tujuannya tuh dirancang untuk kerjasama antara objek multi indeks, dan caranya seperti ini. Stack itu memutar, terus unstack itu operasi kebalikan dari tumpukan, memutar level indeks baris mungkin hierarkis ke sebuah kolom, menghasilkan data frame yang untuk ulang dan level kolom yang paling dalam baru. Cara yang paling jelas untuk menjelaskan adalah dengan contoh. Mari kita ambil contoh kumpulan data sebagai berikutnya. Ini pengindeksan hierarki, contohnya kayak gini, dengan list tuple seperti ini. Kita buat data frame ya kayak gitu, and then kita mapatkan gitu ya ke level di kolom data frame untuk menghasilkan seri A dalam kasus ini kolom sederhana, data frame dalam kasus multi indeks di kolom. Jika kolom memiliki multi indeks, Anda dapat memilih level yang mana yang akan ditumpuk. Level yang ditumpuk menjadi level terendah baru dalam multi indeks yang pada kolom. Contohnya kayak gini ya. Dengan data frame yang secara ditumpuk memiliki multi indeks sebagai indeks, operasi kebalikan dari tumpuk adalah unstack yang secara default bongkar level terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Jika indeks memiliki nama, Anda dapat menggunakan nama level alih-alih untuk nomor level. Ini kayak gini ya, kolom diberi nama gitu. Perhatikan bahwa metode stack dan unstack secara implisit mengurutkan level indeks terlebih dahulu, karena itu kemudian membongkar menghasilkan data seperti ini ya. Kita masuk ke multiple levels. Anda juga menumpuk atau membongkar lebih dari satu level pada satu waktu dengan melewati daftar level dalam hasil akhirnya, seolah-olah setiap level dalam daftar diproses satu-satu. Nah, ini kita buat data frame-nya dulu seperti ini. Terus kita buat multiple level datanya kayak gini ya. Terus missing data. Fungsi-fungsi cerdas ini menangani data yang hilang dan tidak mengharapkan setiap subgroup dalam indeks hierarki memiliki kumpulan label yang sama. Mereka juga dapat menangani indeks yang tidak disortir. Hanya tidak di indeks itu nggak disortir, biarin gitu aja. Berikut adalah contoh yang kompleks. Nah, ini contohnya seperti ini ya, tuh kayak gini ya. Terus masuk ke with a multi index, membongkar ketika kolom adalah multi index juga berarti dalam melakukan yang benar. Kita harus hati-hati dalam melakukan multi index supaya nggak terjadi apapun gitu ya. Seperti ini contohnya, reshaping by meld. Fungsi meld tingkat atas dan data frame meld disesuaikan, digabungkan dengan
ini sangat berguna ya pada data frame ke dalam format di mana satu ada beberapa kolom adalah variabel pengenal, mata sementara semua kolom lainnya yang dianggap sebagai variabel terukur tidak dipivot ke baris sumbu, hanya menyisakan dua kolom non-identifier variabel dan nilai. Nama-nama kolom tersebut dapat dikostumisasi dengan menyediakan parameter varname sama value name. Seperti ini ya tuh varname-nya. Misal Jomeri double sama value name-nya 5,56.130/150. Dan ini hasilnya dengan kolomnya seperti ini. Saat mengubah data frame menggunakan meld, indeks akan diabaikan. Nilai indeks asli dapat dipertahankan dengan menyetel parameter abaikan underscore index ke false, defaultnya adalah true. Namun ini akan menduplikasi mereka. Masuk ke combining with stats and group by, seharusnya tidak mengejutkan bahwa menggabungkan pivot atau stack atau unstack dengan group by dan fungsi statistik seri dan data frame berdasar dapat menghasilkan beberapa manipulasi data yang sangat ekspresif dan cepat. Oke, kita buat dulu ini kita panggil dulu df-nya data frame-nya ini yang tadi tuh. Data frame yang tadi ini kita akan buat combining with stat and group by-nya. Terus kita dalam membuat stack-nya seperti ini tuh dengan nama min sama unstack-nya seperti ini. Terus dengan hasil yang sama dengan hasil yang sama dengan cara yang berbeda seperti ini menggunakan group by. Terus dan seperti ini jika kita menggunakan gabungan stack dan group by. Dan kita menggunakan min dan unstack. Oke, kita masuk ke pivot table. Pivot table ini menyediakan pivot ya, tujuan umum dengan berbagai tipe data, string, numerik, dan lain-lain. Pandas yang juga menyediakan pivot table untuk pivot dengan agresi data numerik. Fungsi pivot table dapat digunakan untuk membuat tabel pivot sebagai bergaya spreadsheet. Jadi kayak pivot table tuh kita buat kayak semacam spreadsheet gitu loh, kayak tabel ya bergaya spreadsheet itu kan spreadsheet kayak bergaya spreadsheet. Seperti ini kita buat import data frame-nya kita buat dulu data frame-nya kok import. Sepertinya ya. Terus kita dapat membuat pivot table-nya dengan df value d index AB kolom C seperti ini. Dan pd pivot table df value d index B kolom AC dengan agen mp.sum seperti ini. Dan dengan pivot table dengan value DE index B kolom AC dan aggregate fonts mp.sum seperti ini ya. Objek hasil adalah data frame yang memiliki indeks berhierarki pada baris dan kolom. Jika nama kolom tidak diberikan, tabel pivot akan menyertakan semua data yang dapat digabungkan dalam tingkat hierarki tambah di kolom. PD pivot tabel def index AB kolom C seperti ini ya. Anda juga menggunakan kerapu untuk kata kunci untuk detail kerapu. Terus kita bisa pakai pivot tabel dengan df value-nya D, indeksnya pd.grover, frekuensi M, dan key V, kolom C seperti ini ya. Terus Anda dapat membuat output nice dari tabel dengan menghilangkan nilai yang hilang dengan memanggil toString jika Anda mau. Seperti ini, table pivot underscore table df index AB kolom C brief table to string and rep sama dengan tanda kutip. Terus udah hasilnya seperti ini ya. Pivot table juga tersedia sebagai metode instan pada data frame yaitu data pivot table. Jadi pivot table ini sudah tersedia di Pandas dan digunakan untuk metode yang instan dalam menangani data frame ini. Sekian, terima kasih atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.